Oke, sudah, silakan untuk yang pertama untuk bab aksioma Medan, silakan dipresentasikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari kelompok 1 akan mempresentasikan bab aksioma Medan. Yang kedua, Lailatul Mukaromah. Yang ketiga ada Eka Nunung Sarliana. Yang pertama, saya akan membahas tentang aksioma Medan. Dalam matematika, himpunan yang dilengkapi dengan satu atau beberapa operasi yang terdefinisi pada himpunan disebut sistem matematis. Sistem matematis dengan dua operasi memiliki sejumlah tertentu yang disebut flat atau medan, dan kelompok sifat yang menentukan bahwa suatu sistem matematis yang merupakan medan dan disebut aksioma Medan. Ada kelaziman dalam menyatakan himpunan bilangan tertentu. Lazim dinyatakan dengan lambang N, dan bilangan bulat lazim dinyatakan Z. Sifat-sifat penjumlahan yang dari pelajaran di sekolah mengenai operasi pada bilangan asli ada beberapa sifat, yaitu ada penjumlahan dan perkalian. Bisa dinyatakan dalam N itu adalah bilangan genap dan J adalah bilangan ganjil. Bilangan genap tambah bilangan genap sama dengan bilangan genap. Bilangan genap tambah bilangan ganjil adalah bilangan sama dengan bilangan ganjil. Bilangan ganjil ditambah bilangan genap sama dengan bilangan ganjil. Dan bilangan ganjil ditambah bilangan ganjil sama dengan bilangan genap. Itu adalah sifat-sifat penjumlahan. Kalau yang sifat perkalian adalah bilangan genap dikali bilangan genap sama dengan bilangan genap. Bilangan genap dikali bilangan ganjil sama dengan bilangan genap. Bilangan genap dikali bilangan ganjil, itu seharusnya ada tipe, seharusnya ada bilangan ganjil kali bilangan genap. Yang ketiga, yang pertama kan genap kali genap sama dengan genap. Yang kedua genap kali ganjil sama dengan genap. Seharusnya yang ketiga itu ganjil kali genap sama dengan genap. Mohon maaf itu ada kesalahan mengetik. Dan yang keempat ganjil kali ganjil sama dengan ganjil. Sajian hubungan yang dinyatakan secara singkat di atas secara singkat tersebut merupakan contoh adanya sejumlah objek, yaitu objek genap dan ganjil, yang dilengkapi dengan seperangkat operasi, yaitu penjumlahan dengan lambang plus dan perkalian dengan lambang X. Demikian sehingga setiap pasang objek dapat dikenai operasi tersebut. Selanjutnya, dapat ini 1.1. Himpunan kuasa dari himpunan H ialah himpunan dari semua himpunan bagian dari H dengan simbol P dalam kurung H. Contohnya, jika H sama dengan A, B, C, maka P dalam kurung H sama dengan bukan himpunan 0, A, B, C, AB, AC, BC, ABC. Yang kedua,
jika K kurang jika K min 1,3,5,7, maka PK-nya sama dengan bukan himpunan 0, 1, 3, 5, 7, 1,3, 1,5, 1,7, 3,5, 3,7, 5,7, 1,3,5, 1,3,7, 1,5,7, 3,5,7, 1,3,5,7. Selanjutnya terdapat definisi 1.2, yaitu misalkan H adalah himpunan sedangkan perkalian dan penjumlahan adalah operasi biner pada H. Ada sifat-sifatnya, yaitu ada 10. Yang pertama, dikatakan bahwa himpunan H bersifat tertutup terhadap operasi perkalian. Atau dikatakan bahwa suatu operasi perkalian bersifat tertutup apabila untuk setiap A himpunan dari H dan B himpunan dari H, hasil operasi A kali B merupakan anggota dari H. Yang kedua, operasi perkalian dikatakan komutatif apabila A dikali B sama dengan B kali A. Untuk setiap A himpunan dari H dan B himpunan dari H. Yang ketiga, operasi perkalian dikatakan asosiatif apabila dalam kurung A kali B kali tutup kurung kali C sama dengan A kali buka kurung B kali C. Untuk setiap A, B, C himpunan dari H. Dan keempat, anggota Z dari himpunan H disebut unsur netral terhadap operasi perkalian apabila A dikali Z sama dengan Z kali A sama dengan A. Untuk setiap A himpunan H. Yang kelima, ada unsur netral terhadap operasi penjumlahan disebut 0. Dan keenam, ada unsur netral terhadap operasi perkalian disebut satuan. Yang ketujuh, apabila himpunan dari H dan ada tepat satu anggota dari H, yaitu W himpunan H, yang bersifat bahwa hasil operasi U perkalian W dan W perkalian U merupakan unsur netral terhadap perkalian. Maka W disebut inverse atau dari U terhadap perkalian. Yang kedelapan, ada inverse dari U terhadap operasi penjumlahan disebut lawan dari U dan dinyatakan dengan lambang min U. Inverse dari U terhadap operasi perkalian disebut kebalikan dari U dan dinyatakan dengan lambang 1/U. Dan yang terakhir ada dikatakan bahwa operasi perkalian bersifat distributif terhadap operasi perkalian apabila dikatakan bahwa operasi perkalian bersifat distributif terhadap operasi penjumlahan apabila A dikali buka kurung B dijumlah dengan C terus sama dengan A kali B penjumlahan A kali C dan A penjumlahan B kali C sama dengan A kali C penjumlahan B kali C untuk setiap A himpunan H, B himpunan H, dan C himpunan H. Di situ ada lambang penjumlahan, itu tergantung min plus atau pengurangan, penambahan atau pembagian ya.
Dari contoh tersebut dapat disimpulkan bahwa himpunan D bersifat tertutup terhadap operasi penjumlahan dan terhadap perkalian. Dapat pula dikatakan bahwa operasi penjumlahan dan perkalian pada D bersifat tertutup. Contoh 1.2 terdapat 7 contoh. Yang pertama ada contoh himpunan dengan operasi yang tertutup. Yang kedua ada contoh himpunan dengan operasi yang komutatif. Yang ketiga ada contoh himpunan dengan operasi asosiatif. Yang keempat ada contoh himpunan yang mempunyai unsur netral terhadap operasi yang ditentukan. Yang kelima ada contoh himpunan yang mempunyai unsur netral tetapi tidak setiap anggotanya mempunyai inverse. Dan yang keenam ada contoh himpunan yang setiap anggotanya mempunyai inverse. Dan yang terakhir ada contoh himpunan dengan sesuatu operasi yang distributif terhadap operasi lain. Yang pertama, contoh himpunan dengan operasi yang tertutup. Salah satunya ada himpunan semua bilangan real dengan operasi penjumlahan. Yang B, himpunan semua bilangan real dengan operasi perkalian. Dan C, himpunan semua bilangan rasional dengan operasi penjumlahan. Yang kedua, ada contoh himpunan dengan operasi yang komutatif. Ada beberapa, salah satunya himpunan semua bilangan real dengan operasi penjumlahan. Yang B, himpunan semua real dengan operasi perkalian. Dan C, himpunan semua rasional dengan operasi penjumlahan. D, himpunan semua bilangan rasional dengan operasi perkalian. Yang E, himpunan semua bilangan bulat dengan operasi penjumlahan. Yang G, himpunan kuasa suatu himpunan dengan operasi irisan. Dan H, himpunan kuasa suatu himpunan dengan operasi gabungan. Yang ketiga, contoh himpunan dengan operasi asosiatif itu masih sama dengan yang 1 dan 2. Yang keempat, contoh himpunan yang mempunyai unsur netral. Ada beberapa, salah satunya himpunan semua bilangan real dengan operasi penjumlahan itu sama. B juga sama. Dan C, himpunan kuasa dari H terhadap operasi irisan. Unsur netral adalah H, karena A, irisan dari H sama dengan A untuk setiap A. Himpunan dari H. Dan D, himpunan kuasa suatu himpunan terhadap operasi delta yang didefinisikan dengan aturan A delta B sama dengan A gabungan B irisan A irisan B. Unsur netral adalah bukan anggota dari 0. Karena A delta bukan 0 sama dengan A gabungan dari bukan 0 irisan A irisan bukan dari 0. Sama dengan A untuk setiap himpunan A. Dan yang kelima, contoh himpunan yang punya unsur netral, diantaranya ada pada himpunan semua bilangan rasional dengan operasi penjumlahan dan perkalian, yang sudah kita kenal bilangan 0 merupakan unsur netral terhadap penjumlahan, dan bilangan 1 merupakan unsur netral terhadap perkalian. Lawan dari 3 adalah -3, kebalikan dari 3 adalah 1/3 terhadap perkalian bilangan 0. Yang keenam ada contoh himpunan yang setiap anggotanya mempunyai inverse. Ada 2, yaitu himpunan semua bilangan real yang bukan 0 dengan operasi perkalian. Yang B, himpunan semua bilangan real dengan operasi penjumlahan. Dan yang terakhir ada contoh himpunan dengan suatu operasi yang distributif terhadap operasi lain. Antara lainnya, himpunan kuasa dari himpunan A dengan operasi gabungan dan operasi irisan. Operasi gabungan bersifat distributif terhadap operasi irisan.
Artinya untuk setiap H, KL bukan anggota dari PA berlaku hubungan. Yang selanjutnya silahkan. Contoh 1.3. Misalkan ada mobil harus melewati sebuah jembatan dan jembatan itu sedemikian sempit sehingga lebarnya hanya cukup untuk lewat sebuah mobil. Untuk mengatur penggunaan jembatan itu diatur sebagai berikut. Apabila mobil yang datang hanya dari satu arah, kanan saja atau kiri saja, maka lampu hijau dinyalakan ke arah datangnya mobil. Dan apabila ada mobil datang dari kedua arah, dari kiri dan dari kanan, maka lampu kuning dinyalakan ke arah kanan dan lampu merah dinyalakan ke arah kiri. Pengaturan itu dapat disajikan dalam bentuk tabel sebagai berikut. 1. Untuk operasi penjumlahan itu untuk menyalakan lampu hijau dan hasil operasinya nyala atau tidaknya lampu hijau. Disimbolkan huruf J untuk ya dan N untuk tidak. Lalu kita operasikan. Tidak ada mobil dari kiri dan tidak ada mobil dari kanan. Maka hasil operasinya adalah lampu hijau tidak menyala atau N. Tidak ada mobil dari kiri dan ada mobil kanan. Dan hasil operasinya yaitu lampu hijau menyala atau kita simbolkan dengan J. Ada mobil dari kiri dan tidak ada mobil dari kanan, maka lampu hijau juga akan menyala, disimbolkan dengan J. Dari kiri ada mobil dan dari kanan ada mobil, maka lampu hijau tidak menyala. 2. Operasi perkalian itu untuk menyalakan lampu kuning merah. Hasil operasi adalah nyala atau tidaknya lampu kuning merah. Dan huruf C untuk ya dan N untuk tidak. Lalu kita operasikan. Tidak ada mobil dari kiri dan tidak ada mobil dari kanan, maka lampu kuning merah tidak menyala, atau N. Tidak ada mobil dari kiri dan ada mobil dari kanan, maka lampu kuning merah juga tidak menyala. Lalu ada mobil dari kiri dan tidak ada mobil dari kanan, maka lampu kuning merah juga tidak menyala. Ada mobil dari kiri dan ada mobil dari kanan, maka lampu kuning merah akan menyala atau C. Nah, karena tabel 1.3 dan tabel 1.4 memenuhi sifat penjumlahan dan perkalian seperti yang pada slide 3 tadi, maka dapat ditunjukkan hal-hal sebagai berikut. 1. Operasi penjumlahan bersifat tertutup. 2. Operasi penjumlahan bersifat komutatif. 3. Operasi penjumlahan bersifat asosiatif. 4. Unsur N merupakan unsur netral terhadap penjumlahan. Karena di situ N ditambah J, maka hasilnya C. Lalu 5. Lawan dari N adalah N. Lawan dari C adalah C. 6. Operasi perkalian juga bersifat tertutup. 7. Operasi perkalian bersifat komutatif. 8. Operasi perkalian bersifat asosiatif. Dan 9. Operasi perkalian bersifat distributif terhadap penjumlahan. Lalu gelanggang, definisi 1.3. Ring atau gelanggang adalah himpunan H yang dilengkapi dengan operasi penjumlahan dan perkalian yang apabila memenuhi sifat-sifat berikut. T0, tertutup terhadap penjumlahan. H tertutup terhadap penjumlahan. Artinya apabila anggota himpunan H dijumlahkan dengan anggota himpunan H lainnya, maka akan menghasilkan himpunan H itu sendiri. T1, penjumlahan pada H bersifat asosiatif, yaitu asosiatif apabila ada penjumlahan 3 bilangan. Dan apabila kita mengerjakan 2 bilangan pertama duluan, dan apabila kita mengerjakan 2 bilangan terakhir, maka hasilnya akan sama. T2,
ada unsur netral terhadap penjumlahan. Artinya ada bilangan khusus, yaitu 0, yang bersifat bahwa untuk setiap bilangan bulat A berlaku hubungan A tambah 0 sama dengan 0 tambah A, dan hasilnya sama dengan A. T3. Setiap anggota dari H mempunyai inverse terhadap penjumlahan. Misalnya A, maka misalnya A, inverse-nya itu min A. T4. Penjumlahan pada H bersifat komutatif, yaitu apabila ada dua bilangan yang dijumlahkan, dibalik urutannya, maka hasil penjumlahannya itu tetap sama. K0H tertutup terhadap perkalian. Sama seperti T0, yaitu H tertutup terhadap penjumlahan, itu sama. K1 perkalian pada H bersifat asosiatif. D. Perkalian pada H bersifat distributif terhadap penjumlahan. Yaitu misalnya untuk setiap bilangan A, B, C berlaku hubungan A kali buka dalam kurung B plus C sama dengan dalam kurung A kali B ditambah dalam kurung A kali C. Lalu misalkan apabila M adalah himpunan semua matriks berordo 2 kali 2 dan plus dan kali adalah operasi penjumlahan dan perkalian pada matriks, maka berlakulah ke-8 sifat di atas. Dan di samping ke-8 sifat itu terdapat 2 sifat lagi, yaitu K2 ada unsur satuan, yaitu bilangan 1. Misalkan M kali 1, maka hasilnya tetap M. Pada penjumlahan itu unsur netralnya 0, kalau pada perkalian unsur netralnya 1. Lalu K3, perkalian pada M bersifat komutatif. Medan, definisi 1.4. Feld atau medan ialah himpunan F yang dilengkapi dengan dua operasi yang disebut penjumlahan dan perkalian yang bersifat sebagai berikut. T0, F tertutup terhadap penjumlahan. T1, penjumlahan pada F bersifat asosiatif. T2, ada N elemen F yang merupakan unsur netral terhadap penjumlahan. Atau 0. T3, setiap anggota dari F mempunyai inverse terhadap penjumlahan. T4, penjumlahan pada F bersifat komutatif. K0, F tertutup terhadap perkalian. K1, perkalian pada F bersifat asosiatif. K2, ada S elemen F yang merupakan unsur netral terhadap perkalian, yaitu 1 atau unsur satuan, yang tidak sama dengan unsur netral terhadap penjumlahan, karena tadi unsur netral terhadap penjumlahan itu 0. K3, perkalian pada F bersifat komutatif. K4, setiap anggota dari F yang bukan unsur 0 merupakan inverse terhadap perkalian. D. Perkalian pada F bersifat distributif terhadap penjumlahan. Lalu definisi 1.5. Sebuah medan F operasi penjumlahan dan perkalian disebut medan yang terurut apabila ada himpunan P elemen F. Sedemikian sehingga P1 apabila A dan B anggota dari P, maka A plus B juga merupakan anggota dari P. P2 apabila A dan B anggota dari P, maka A kali B juga merupakan anggota dari P. Lalu P3 anggota C elemen F, maka tepat satu dari ketiga hubungan ini terpenuhi, yaitu 1C sama dengan 0, 2C elemen P, dan min C elemen P. Medan bagian. Himpunan bagian dari suatu medan yang mempunyai sifat khusus bisa disebut dengan medan bagian. Definisi 1.6.
Sebagai contoh, apabila H menyatakan himpunan semua bilangan real, sedangkan K menyatakan himpunan semua bilangan rasional, maka K merupakan medan bagian dari H. Bilangan real. Bilangan real dapat didefinisikan melalui beberapa tahap. Misalnya, mulai dengan definisi medan, kemudian definisi medan bilangan rasional, dan setelah itu bisa didefinisikan sistem bilangan real. Tahap-tahap yang akan kita lalui dalam mendefinisikan bilangan nyata atau bilangan real adalah sebagai berikut. Tahap 1, kita menganggap dulu bahwa kita mengenal bilangan asli, bilangan bulat, dan bilangan rasional. Tahap 2, kita menganggap bahwa satu, ada objek yang dapat kita sebut bilangan real. 2, himpunan semua bilangan. Maaf. Saya ulangi. Tahap 1, kita menganggap dulu bahwa kita mengenal bilangan asli, bilangan bulat, dan bilangan rasional. Tahap 2, kita menganggap bahwa 1. Ada objek yang dapat kita sebut bilangan real. 2. Himpunan semua bilangan real dinyatakan dengan lambang R. Dan 3. Pada R terdefinisi operasi penjumlahan plus dan perkalian X. Tahap 3, kemudian kita menganggap benar pernyataan A1, A2, A3 berikut ini tanpa perlu dibuktikan. Dengan kata lain, kita menganggap ketiga pernyataan A1, A2, dan A3 sebagai aksioma. A1, R merupakan medan terhadap operasi penjumlahan dan perkalian tersebut. A2, pada R berlaku sifat urutan. A3, R merupakan sifat kelengkapan. Pernyataan A1 disebut aksioma medan dari R atau sifat kealjabaran bilangan real, sedangkan A2 disebut aksioma urutan bilangan real. Pernyataan A3 disebut juga sifat supremum atau sifat batas atas terkecil. Sifat-sifat kealjabaran bilangan real. Pada himpunan semua bilangan real R, terdefinisi operasi biner penjumlahan atau dinyatakan dengan lambang plus dan perkalian dinyatakan dengan lambang X atau titik yang memenuhi hubungan berikut. T0, A plus B elemen R himpunan R untuk setiap AB himpunan R. T1, dalam kurung A plus B plus C sama dengan A plus dalam kurung B plus C untuk setiap ABC himpunan R. T2, ada 0 himpunan R dengan sifat 0 plus A sama dengan A dan A plus 0 sama dengan A untuk setiap A himpunan R. T3, untuk setiap A himpunan R terdapat min A himpunan R dengan sifat A plus min A sama dengan 0 dan min A plus A sama dengan 0. T4, A plus B sama dengan B plus A untuk setiap AB himpunan R. Kemudian ke-0, A kali B himpunan R untuk setiap AB himpunan R. K1, dalam kurung A kali B kali C sama dengan A kali dalam kurung B kali C untuk setiap ABC himpunan R. K2, ada 1 himpunan R dengan sifat 1 tidak sama dengan 0. 1 kali A sama dengan A dan A kali 1 sama dengan A untuk setiap A himpunan R. K3, A kali B sama dengan B kali A untuk setiap AB himpunan R. K4, untuk setiap
A himpunan R apabila A tidak sama dengan 0, terdapat 1 per A himpunan R dengan sifat A kali 1 per A sama dengan 1 dan 1 per A kali A sama dengan 1. D. A kali dalam kurung B plus C sama dengan A kali B plus A kali C dan dalam kurung A plus B kali C sama dengan dalam kurung A kali C plus dalam kurung B kali C untuk setiap A, B, C himpunan R. Dapat dibuktikan bahwa apabila A himpunan R, B sama dengan min A dan C sama dengan min A, maka B sama dengan C. Setiap bilangan real mempunyai tepat satu inverse terhadap penjumlahan atau tepat satu lawan. Definisi 1.7. 1. A kali B adalah lambang A titik B adalah lambang untuk A kali B. Jika A atau B bukan angka, AB adalah lambang untuk A kali B. 2. 1A adalah bilangan lambang untuk A. 3. A min B adalah lambang untuk A plus min B dan untuk min B plus A. 4. A dibagi B adalah A per B. A dibagi B dan A per B adalah lambang untuk A kali 1 per B atau 1 per B kali A. Yang kelima, A inverse min 1 adalah lambang untuk 1 per A. Yang keenam, A pangkat 2 adalah lambang untuk perkalian atau hasil kali A kali A. Yang ketujuh, A pangkat 1 adalah lambang untuk A. Dari definisi dan sifat-sifat di atas, dapat diperoleh hasil sebagai berikut. Misalkan, AZ himpunan R, sedemikian sehingga Z plus A sama dengan A. Maka, 0 sama dengan A plus min A sama dengan dalam kurung Z plus A plus min A sama dengan Z plus A plus min A sama dengan Z plus 0 sama dengan Z. Dengan cara yang mirip dengan cara di atas dapat ditunjukkan pula bahwa BU elemen R dan B tidak sama dengan 0. Sedemikian sehingga U kali B sama dengan B, maka U sama dengan 1. Maka dari contoh di atas dapat disimpulkan teorema-teorema di bawah ini. Teorema 1.1. 1. Apabila A, Z, himpunan R dan bersifat Z plus A sama dengan A, maka Z sama dengan 0. Yang kedua, apabila B, U himpunan R dengan sifat B tidak sama dengan 0 dan U kali B sama dengan B, maka U sama dengan 1. Bukti, misalkan sedemikian hingga A plus B sama dengan 0, maka B sama dengan 0 plus B sama dengan min A plus B. Min A plus A itu kurungnya pindah jadi min A plus dalam kurung A plus B sama dengan min A plus B jadi 0 dengan teorema di atas sama dengan min A. Teorema 1.2. Apabila A, B himpunan R dan bersifat A plus B sama dengan 0, maka B sama dengan min A. Yang kedua, apabila A, B himpunan R dengan sifat A tidak sama dengan 0 dan A kali B sama dengan 1, maka B sama dengan 1 per B. Teorema 1.3. Apabila AB himpunan R, maka 1 ada tepat 1 W himpunan R yang memenuhi hubungan A plus W sama dengan B, yaitu W sama dengan min A plus B. Yang kedua, jika A tidak sama dengan 0, ada tepat 1 Y himpunan R yang memenuhi hubungan A kali Y sama dengan B, yaitu Y sama dengan 1 per A kali B. Bukti, misalkan
A, B himpunan R, dan A plus W sama dengan B. Maka ada min A himpunan R sedemikian sehingga min A plus A sama dengan 0 dan A plus min A sama dengan 0. Oleh karena itu, A plus min A plus B sama dengan A plus min A min B sama dengan, maaf itu plus B, ada kesalahan penulisan, sama dengan 0 plus B sama dengan B. Teorema 1.4. Apabila A himpunan R, maka 1. A kali 0 sama dengan 0. 2. Min 1 kali A sama dengan min A. Yang ketiga, min A sama dengan A. Yang keempat, min A kali min A sama dengan A kali A. Khususnya min 1 kali min 1 sama dengan 1. Teorema 1.5. Misalkan ABC himpunan R. 1. Jika A tidak sama dengan 0, maka 1 per A tidak sama dengan 0. Dan 1 per 1 per A tidak sama dengan 0. 2. Jika A tidak sama dengan 0 dan AB sama dengan AC, maka B sama dengan C. 3. Jika A kali B sama dengan 0, maka A sama dengan 0 atau B sama dengan 0. Teorema 1.6. Apabila A dan B adalah bilangan real yang bukan 0, maka AB pangkat min 1 sama dengan A pangkat min 1 kali B pangkat min 1 sama dengan B pangkat min 1 kali A pangkat min 1. Sedemikian presentasi dari kelompok kami. Jika ada pertanyaan, silakan. Baik, silakan bagi mahasiswa yang lain jika ada pertanyaan langsung ditujukan ke kelompok 1. Ayo, siapa yang mau tanya? Silakan. Mbak, sambil menunggu ada pertanyaan, ada soal nggak? Soal-soal yang dibahas? Yang di PPT nggak ada, Pak. Cuma yang itu bukti dari teorema-teorema. Yang di buku itu kan ada ini ya, contoh latihan, tes formatif juga. Coba bisa nggak di itu? Dibahas mungkin beberapa soal mungkin. Masih ada waktu 10-15 menit ya.
Mungkin coba di foto salah satu soal mungkin dibahas. Bisa nggak? Ya Pak, sebentar. Yang lain disiapkan pertanyaan ya. Nanti yang nanya akan dapat poin untuk partisipasi. Iya, Pak. Sambil menunggu ini ya, saya absen ya. Untuk kelas A dulu. Adik Husnul. Hadir. Ada nggak? Nggak ada ya? Oh ya. Ada Pak. Ya Pak ada. 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 Ini HP-nya lemot. Safrau Laili. Hadir Pak. Terima kasih. Terima kasih. Belum ada. Lisa. Hadir, Pak. Aili. Hadir Pak. Rizky. Ada, Pak. Kiki, Kiki, Pak. Kiki. Oke. Iya, Pak. Mat. Domon. Mas Ahmad. Belum ada. Siti Masrurah. Hadir Pak. Tahur Rahmah. Hadir Pak. Raihatul Jannah. Hadir, Pak. Cici. Hadir, Pak. Ayu Wijayanti. Ada ya tadi. Via Nur Amala. Hadir, Pak. Ya Nada. Hadir, Pak. Ainul. Hadir, Pak. Ifah. Hadir, Pak. Alivia. Hadir, Pak. Aulia Ika. Mbak Aulia Ika. Belum ada. Husnul Khotimah. Mbak Husnul Khotimah ada ya. Hadir, Pak. Elisa Fitri. Mbak Elisa Fitri. Ada, Pak. Yang orangnya aja ya yang bilang. Mbak Elisa Fitri ada? Hadir, Pak. Oke. Oh ya. Hilyatus Solihah.
Kiliatus Solihah. Mas David. Hadir, Pak. Isa. Halimatus Sa'diyah. Hadir, Pak. Lailatul Haromah. Oh ya, ada ya Hadir, tadi ya Pak. presentasi ya. Kak Nono. Udah. Hadir, Iya. Pak. Oke. Oke, silakan dilanjut. Ini apa ini? Nggak kelihatan. Gimana Mbak? Ini Lailatul Haromah. Ini gambarnya udah terlihat. Oh ya, sudah. Sudah. Mungkin Ini kan kalau ya, ini nge-share-nya gambar ya iya, atau desktop? Gambar ya. Oke, silakan. menjelaskan nomor 2. Misalkan operasi perkalian menyatakan perkalian. Coba Misalkan operasi sebentar. Itu halaman berapa? Biar nanti yang Halaman- lain nyimak juga. halaman 1.20. Ya, yang lain coba dibuka. Ya, Nomor silakan. 2. Misalkan operasi kali menyatakan perkalian pada bilangan real dan operasi tambah menyatakan penjumlahan pada bilangan real. Sedangkan perkalian adalah operasi pada bilangan real yang didefinisikan dengan rumus A kali B sama dengan A plus B min dalam kurung A kali B untuk setiap A elemen R dan B elemen R. Apakah operasi perkalian bersifat distributif terhadap perkalian? Ini maka jawabannya tidak. Karena A misal ini contoh tidak. Karena A kali B plus C min BC tidak sama dengan AB plus AC min AA BC. Itu yang pilihan ganda ya itu ya? Atau apa? Oh enggak ya? Ada pembahasannya ya di situ ya? Iya, Pak. Oke. Ada yang lain? Mungkin yang mau tanya silakan loh. Langsung tanya aja. Saya mau tanya. Oke, silakan yang tanya dicatat, Mbak ya. Namanya, kemudian pertanyaannya. Silakan.
Mungkin PPT-nya bisa di-share untuk yang slide keempat. Ya, sudah Mbak. Slide keempat. Nah, Yang contoh 1.1 itu kan? ya, contoh 1.1. Itu kan tadi ada yang jika H sama dengan himpunan A, B, C, maka PH sama dengan ada himpunan tidak nol. Tadi kan bilangnya himpunan tidak nol. Nah, itu himpunan tidak nol mempunyai nilai atau tidak? Terima kasih. Iya, ini langsung dijawab atau pertanyaannya dikumpulkan dulu, Pak? Silakan terserah. Mau langsung bisa dijawab ya dijawab aja. Itu sebenarnya itu adalah adalah kosong, bukan tidak nol. Himpunan kosong. Iya, Berarti himpunan kosong itu masuk ke dalam himpunan bagian. Gitu. iya. Ya, Terima kasih. Ya, sama-sama. Baik, ada yang lain pertanyaan? Saya, Pak. Ya, silakan Mbak Widiawati. Saya mau bertanya. Di slide yang kelima, itu kan di sana ada dikatakan bahwa himpunan H bersifat tertutup terhadap operasi kali. Nah, sebenarnya apa pengertian dari himpunan yang H yang bersifat tertutup itu? Apakah maksudnya ada jaraknya, maksudnya ada batasnya atau seperti apa? Terima kasih. Baik, silakan dijawab. Untuk menjawab Mbak Widiawati, himpunan H itu bisa aja himpunan real, himpunan bilangan bulat. Dan maksud dari tertutup sendiri itu apabila perkalian kan, apabila anggota H itu sendiri, misalnya ada A, B, C. Maaf. Apabila ada anggota H itu dikalikan dengan anggota H, maka akan menghasilkan himpunan H itu. Misalkan H adalah bilangan bulat. Misalnya 1 dikali 2, maka hasilnya kan adalah 2. Dan 2 itu kan adalah himpunan bilangan bulat. Oh iya Mbak, ya paham. Terima kasih. Ya, maaf kalau kurang jelas. Sudah.
Ya, terima kasih Mbak Idiati. Jadi memang benar kalau misalkan ini perkalian ya, berarti kalau bilangan bulat dikalikan dengan bilangan bulat maka hasilnya nanti itu juga termasuk bilangan bulat, yang itu dinamakan dengan tertutup dengan perkalian. Kalau tertutup dengan penjumlahan ya kalau ada dua bilangan bulat dijumlahkan hasilnya juga bilangan bulat seperti itu. Untuk ya pengertian tertutup. Oke, ada yang lain? Sebelum kita ganti kelompok 2, satu pertanyaan lagi. Pak, saya mau tanya Aili. Halo, Pak. Ya, silakan. Ya, di definisi 1.1 itu kan ada himpunan kuasa. Saya mau minta penjelasan himpunan kuasa yang lebih rinci. Terima kasih. Baik, terima kasih Mbak Aili, silakan dijawab. Saya mau menjawab dari pertanyaannya Mbak Aili. Himpunan kuasa itu sebuah himpunan dari semua subhimpunan termasuk himpunan kosong dan himpunan itu sendiri. Jadi dalam himpunan itu kayak yang tadi pertanyaannya Mbak Ki kan ada A, B, C. Nah, itu ada himpunan kosong, terus himpunan A, B, C, A, B kayak gitu. Gimana Mbak Aili? Ya, Mbak, paham. Terima kasih. Ya, jadi bisa dikatakan himpunan kuasa itu himpunan yang seluruh anggotanya merupakan kumpulan dari himpunan gitu, Mbak. Iya, Mbak. Berarti himpunan kuasa itu menyeluruh gitu ya? Iya. Baik, sudah jelas? Iya, Pak, sudah. Oke. Cukup? Ada lain mungkin? Kalau nggak ada, oke. Cukup sampai sini ya untuk kelompok 1. Kita beri aplaus ya untuk kelompok 1. Baik. Sekarang kelompok 2. Mbak Widiawati ya, Siti Nur Fandilah dan Mbak Ariana Nur Afita, silakan. Hadir semua ya ini. Hadir, Pak. Oke, silakan. Untuk slide-nya silakan di itu Mbak Lailul di close.